Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Minggu kemarin ada yang tidak masuk. Hari ini ada yang masuk semua? Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah, hanya rajin berarti. Nah, minggu kemarin Hafiz tidak masuk. Kemana Hafiz? Sakit. Oh, sakit. Ya, makanya setelah pulang dari madrasah, adik-adik cuci tangan, ya. Cuci tangan. Apalagi sebelum makan. Jadi harus cuci tangan, ya. Kalau kalian tidak jaga kesehatan, maka akan mengganggu pada pelajaran kalian. Nah, seperti Hafiz kemarin tidak masuk karena sakit. Nah, itu akan mengganggu pada pelajaran kalian, sehingga pelajaran kalian akan tertinggal. Nah, jadi harus menjaga kesehatan. Paham? Dan jangan lupa kalian menjaga kesehatan. Selain itu, silahkan makan. Nah, seperti yang biasa dibaca kemarin, 4 sehat 5 sempurna. Apa saja 5 sempurna? Satu nasi, terus bagus, sudah biasa. Nah, sehingga kalian kalau makan 4 sempurna, insya Allah terjaga kesehatannya, dan kalian tidak akan terganggu kesehatannya, sehingga rajin masuk sekolah, rajin masuk madrasah, tidak bolos, tidak sakit, ya. Paham anak-anak? Bagus. Berarti hari ini masuk semua, ya? Luar biasa. Jadi tadi berarti alhamdulillah. Coba sebelum pelajaran kita pada hari ini dimulai, silahkan ketua kelas memimpin membaca doa. sebelum belajar kami mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Silakan duduk kembali. Anak-anak, semangat belajar semua? Semangat! Luar biasa. Di pagi hari ini ceria dan semangat semua. Luar biasa. Coba kita tangan ke atas semuanya, biar rapi. Tangan ke atas, turun ke bawah. Bagus. Tangan dilipat, mulut ditutup, rapi. Nah, istidadan. Bagus, istidadan. Luar biasa. Uskut. Bagus. Kalau sudah menyampaikan guru, ya, uskut, berarti semuanya diam, harus konsentrasi pada belajar. Nah, minggu kemarin kita telah mempelajari sholat jamak dan qashar. Nah, masih ingat jamak dan qashar? Masih ingat? Bagus. Tadi malam belajar? Belajar tadi malam? Bagus. Nah, materi pada hari ini yaitu tentang sholat bagi orang sakit. Nah, jadi kita pelajaran pada kali ini akan mempelajari sholat bagi orang sakit.
coba saya tanya anak-anak pelajaran yang kemarin ya, coba sholat yang harus kita kerjakan, sholat apa saja? Zuhur, coba yang lebih keras biar lebih semangat. Luar biasa, top semuanya. Berarti tadi malam benar-benar belajar, berarti luar biasa ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari minggu kemarin, yaitu tentang sholat bagi orang sakit. Namun sebelum materi yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan, yang akan kita analisa, saya akan bentuk kelompok ya. Ada setiap kelompok ada yang 3, ada yang 4 ya. Jadi saya akan bagi 4 kelompok. Nanti akan membahas, akan mendiskusikan, akan menganalisa terkait materi pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Paham anak-anak? Bagus. Coba untuk kelompok pertama ya, kelompok pertama. Saya tunjuk itu bangku depan. Kelompok pertama. Kelompok kedua, itu di sampingnya, di belakang ya. Kelompok kedua, silakan menghadap ke dasar. Kelompok ketiga, nah ini ya, kelompok ketiga ya. Terus ini kelompok keempat. Sana kelompok keempat. Silakan kelompok keempat, bagus, luar biasa. Jadi menghadap semuanya. Sambil nanti diskusikan ya. Jadi adik-adik nanti akan melihat sebuah video ya, pembelajaran yang akan kita pelajari ya. Paham anak-anak? Bagus, luar biasa. Silakan sekarang. Kan di situ sudah tertera semua ya. Silakan sambil dibuka materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Namun sebelum pelajaran materi sholat bagi orang sakit ini akan kalian diskusikan dan akan kalian analisa, silahkan kalian tonton materi yang akan kita bahas. Ada depan dulu semua. Bapak akan memberikan pembelajaran dulu ya, silahkan dilihat dulu ya, nanti baru kalian diskusikan dan analisa. Paham anak? Ya, didiskusikan dalam kelompok masing-masing ya. Coba dilihat dulu. Itu sudah kemampuannya. Kita sudah mampu berdiri, silakan buka dulu. Ya, silakan dilihat dulu, baru nanti dianalisa. Konsentrasi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak? Sehat? Alhamdulillah ya. Lalu sebelum pelajaran pagi hari ini mulai, kita baca dulu ya. Silakan kita kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Ya, kita sudah selesai doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita absensi dulu ya. Ada yang sudah hari ini. Oh ya, itu sudah kelompok. Sehingga dibagi keseluruhan itu menjadi 5 kelompok. Ya, paham ya? Terus kelompok pertama ya, kami buka halaman 7 ya, materi tentang sholat bagi orang sakit ya. Sekarang ini dibaca ya, dipelajari dulu. Terus sekarang kita bahas slide ya, slide setelah dibaca semua. Ada paham? Ada yang bertanya tadi dengan nomor? Oh ya, bagus, tadi sudah paham. Silahkan dilihat di bawah ya. Nah ini nanti setelah materi ini dijelaskan, nah sekarang betul menganalisa ya, menganalisa terkait dengan otoritas sholat orang sakit. Sekarang berarti ya, otoritas sholat bagi orang sakit. Silakan diperhatikan di pelajaran sholat bagi orang sakit. Silakan semua kelompok diperhatikan karena nanti ada tugas kalian untuk menganalisa terkait dengan sholat bagi orang sakit. Jadi seperti apapun kondisi kita ya,
entah kita itu sehat, entah itu kita sakit, entah kita itu ada halangan. Kalau sholat itu harus dilaksanakan. Posisi kita seperti apa? Ini terus dilaksanakan. Jadi Allah SWT di kafir dijelaskan, ya, diberikan perintah kepada kaum muslimin untuk dibayar kepadanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi kalau sholat fardu itu sesuai kemampuannya. Jadi kalau sudah mampu berdiri, silakan berdiri. Diperhatikan ya. Kalau tidak mampu berdiri, posisi kita bisa duduk. Ya, sekarang sudah jelas ya, juga ya. Selain itu, ada juga kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat secara duduk, maka kita melaksanakan sholat secara berbaring, gitu. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, bagaimana sholat secara berbaring? Itu posisinya yang berbaring, setelah itu tangan secara takbir, gitu. Jawabkan dari orang sakit, sholat dengan cara berbaring. Kita di profet ya, jelas sholat dengan cara berbaring. Jawabkan dari orang sakit yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara berdiri duduk. Jadi sholat berbaring itu dilakukan bagi orang yang tidak mampu berdiri dan tidak mampu melaksanakan sholat secara duduk, gitu. Paham mana? Ya, alhamdulillah. Terus sini juga sholat dengan cara tentang, ya tentang ya itu seperti itu biasa itu. Nah, bagaimana caranya sholat dengan cara tentang itu dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring diri. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan sholat secara berdiri, terus tidak bisa melakukan sholat secara duduk, dan juga tidak bisa melakukan sholat dengan cara berbaring, maka yang terakhir kita melakukan sholat dengan cara sholat tentang. Itu posisinya dan caranya sudah lengkap di situ. Nah, kita setiap kelompok nantinya akan menganalisa, ya, menganalisa bagaimana sholatnya itu sesuai dengan peraturan yang sudah ada dalam materi ini, ya, juga berikan novel dan belajar ya. Dan ini ada yang menanyakan, oh ya, ini sudah paham ya. Lanjut, nanti pada materi ini ada di sini. Juga disebutkan terkait dengan hikmah sholat dan orang sakit. Nah, jadi Allah itu menciptakan satu hal atau memberikan ketentuan bagi hambanya sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak mungkin Allah itu memerintahkan kepada kita kecuali dengan kemampuan kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi makanya ada hikmah sholat dan orang sakit. Bukan Allah itu ya memaksa Allah untuk melaksanakan sholat kamu kan cuma dengan itu semua orang posisi kita sakit. Jadi kita Allah melaksanakan sholat karena dalam itu ada hikmahnya. Jadi kalau sholat kalau ada sakit itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Yang pertama mendekatkan diri kepada Allah. Justru orang yang sakit itu sholatnya atau doanya itu bisa sesuai dengan posisi sakit. Kita paksa untuk melakukan sholat, jadi kita untuk melakukan sholat ada hikmahnya. Nah, ini kita menunjukkan kepada Allah. Ya, itu gambaran awal pelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk kalian diskusikan, untuk kalian analisa. Silakan kembali pada kelompoknya masing-masing dulu. Nah, kembali pada kelompoknya masing-masing. Ya, bagus. Nah, untuk kelompok pertama, silakan didiskusikan, dianalisa, yaitu tentang sholat, ya, tentang sholat bagi orang sakit, ya, secara duduk, ya. Di kelompok pertama, silakan didiskusikan. Ini kelompok kedua, ya, silakan kalian diskusikan tentang sholat bagi orang sakit. Nah, posisinya ketika sholat bagi orang sakit, ketika tidak bisa duduk, yaitu berbaring. Untuk kelompok ketiga, silakan kalian diskusikan. Kalau sholat tidak bisa secara duduk dan tidak bisa secara berbaring, maka kalian diskusikan, ya, sholat ketika terlentang, ya. Untuk kelompok terakhir, silakan diskusikan hikmah sholat bagi orang sakit, ya. Silakan itu diskusikan. Ya, semulai. Silakan mulai. Ambil diskusikan, ambil pulpennya, terus catat, ya. Ambil pulpennya, silakan catat, diskusikan. Ya, saya kasih waktu 10 menit, ya, 10 menit. Silakan berkelompok diskusikan. Nah,
Gambarannya seperti ini anak-anak, perhatikan gambarannya. Untuk kelompok 1, gambarannya seperti ini. Nah, ini gambaran, tapi disebutkan sudah seperti apapun kondisi kita, ya, seperti apapun kondisi kita, kalau sudah nyampe waktunya sholat, entah kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat, nah harus melaksanakan sholat. Nah, dia ada tata caranya. Nah, ini anak silakan diperhatikan untuk kelompok 1. Kelompok 1, nah ini sholat. Kelompok 1 silakan. Nah ini kelompok 1. Diperhatikan kelompok 1. Ini tata cara sholat secara duduk. Nah, ini caranya. Nah, jadi duduknya seperti ini. Nah, ini tata caranya. Paham kelompok 1? Nah, kelompok kedua yang belakang. Ini tata cara sholat secara berbaring. Nah, seperti ini tata caranya. Silakan di modul kalian, ya, di bahan ajar kalian sudah ada, ya. Silakan sambil dibaca. Ini secara berbaring. Kelompok ketiga, mana kelompok ketiga? Ajukan tangan kelompok ketiga. Nah, bagus. Kelompok ketiga silakan diperhatikan. Nah, ini tata cara sholat secara terlentang, ya. Nah, ini tata caranya seperti ini. Silakan silakan di bahan ajar kalian. Kelompok 4 itu di halaman 17, silakan dibuka. Di situ sudah lengkap hikmah tata cara hikmah sholat bagi orang sakit, sudah jelas di situ. Paham anak? Nah, bagus. Nah, bagus. Silakan sambil didiskusikan, ya, sambil didiskusikan. Kalau ada yang sudah, ya, anak-anak, kalau ada yang sudah, silakan nanti didiskusikan, ya, di kelompok masing-masing. Sambil bapak ibu nanti akan mantau, ya. Ayo sambil didiskusikan. Kalau ada yang tidak paham, silakan sambil nanya, ya. Kalau ada yang tidak dipahami terkait dengan diskusi kelompok, silakan kalian ditanyakan ke Bapak, ya. Sambil saya cross check, ya, kerja kelompoknya, ya. Ada yang tidak dipahami, nah, silakan kerjakan. Ini kan kelompok 2, ya, kelompok 2.
itu mendiskusikan sholat bagi orang sakit posisinya berbalik. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bapak ya. Nah, paham? Bagus. Nah, ini diskusikan juga ya. Paham? Nah, bagus luar biasa. Ini hikmah sholat bagi orang sakit. Nah, bagus, kerja yang bagus. Nah, bagus. Ya, didiskusikan. Yes. Nah, sudah. Waktunya sudah nyampe. Ya, waktunya sudah. Oke. Nah, silakan. Untuk kelompok pertama. Kelompok pertama. Ya, bagus. Ya. Nah, ini kan posisi duduk. Nah, sholat ketiga duduk. Nah, bagus. Ini hasil kerja nomor 1. Nah, ini ya, hasil dari kelompok 1 ya. Nah, jadi posisi duduk seperti ini. Bisa sudah. Nah, jadi kelompok 1 sudah luar biasa bagus untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Mana depan tugasnya? Nah, ini hasil diskusinya ya. Nah, luar biasa. Ini hasil dari kelompok 2. Bagus. Silakan. Ini hasilnya dibacakan. Bagus. Nah, ini bagus luar biasa. Hasil kelompok 2. Jadi presentasinya dalam kelompok luar biasa bagus. Sekarang kelompok 3. Sholat ketika terlentang. Mana hasilnya? Ini. Nah, ini hasilnya. Coba silakan dibaca hasilnya. Dinyalakan suaranya. Ya, bagus luar biasa. Ini hasil dari kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 3, kelompok 4. Nah, mana hasilnya? Ini hasilnya. Bagus. Bagus, ini hasilnya. Ini hasilnya dari kelompok 4. Nah, bagus luar biasa. Silakan dibaca hasil diskusinya tadi. Nah, ya, bagus luar biasa. Kelompok kerja untuk kelompok 4 luar biasa bagus. Terus silakan, karena kerja kelompok sudah, belajar secara kelompok sudah, ya, sudah mendiskusikan, ya. Tadi tujuan di awal ya, tujuan di awal mempelajari tata cara sholat bagi orang sakit ini, itu salah satunya bisa mempraktekkan, ya, bisa mempraktekkan. Nah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Hadap ke depan semua. Silakan buka LKPD kalian. Ya, LKPD kalian buka. LKPD-nya dibuka. Ya, LKPD-nya dibuka. Sudah dibuka semua? Ya, halaman 19. Halaman 19. Ya, ini LKPD situ. Dibuka.
Diperhatikan. Coba perhatikan. Coba diperhatikan, ya diperhatikan. Coba diperhatikan ya. Depan ini, ya, lembar kerja tadi yang gede, ya. Diperhatikan. Nah, di situ ada soal. Halaman 17. Apa soalnya? Adik KPD sudah lengkap ya. Coba dilihat di depan. Ya, ini. Silakan kalian kerjakan, ya, kerjakan di KPD itu. Nah, saya bacakan soalnya. Nanti kalau ada yang tidak paham, tanyakan. Aku saya lihat tadi di prospek setiap kelompok sudah lumayan bagus. Jadi hampir luar biasa. Sudah hampir bisa adik-adik semua, ya. Silakan di depan. Saya bacakan. Ahmad, ya, Ahmad terkena musibah. Ya, Ahmad terkena musibah kecelakaan. Dan saat ini dirawat di rumah sakit sejak 3 hari. Selama sakit, kata ke depan semuanya. Selama sakit tidak bisa berdiri dan duduk. Terus setelah itu, Siful merupakan teman Ahmad yang saat itu juga sakit, tidak bisa berdiri. Apa yang harus dilakukan Ahmad dan Siful ketika sholat subuh tiba? Nah, jadi ada Ahmad sakit, ya, kecelakaan, dan jadi dirawat di rumah sakit, ya. Selama sakit tidak bisa berdiri dan tidak bisa duduk. Nah, kalau tidak bisa duduk dan berdiri, nah, maka Ahmad itu mengerjakan sholat bagaimana? Jadi Ahmad tidak bisa sholat secara duduk, Ahmad tidak bisa menjaga sholat secara berdiri. Nah, sholat seperti apa yang akan dilakukan Ahmad? Silahkan dijawab nanti di KPD-nya, ya. Terus Siful merupakan teman Ahmad yang saat itu juga sakit tidak bisa berdiri, ya. Tidak bisa berdiri. Kalau Siful tidak bisa berdiri dan tidak bisa duduk. Kalau Ahmad, kalau Siful tidak bisa berdiri. Nah, ketika sholat duhur, apa yang dilakukan? Sholat seperti apa yang dilakukan Siful ketika sholat duhur? Nah, paham? Paham? Luar biasa. Silakan dikerjakan. Ya, waktunya habis. Silakan kumpulkan semua. Bukunya kumpulkan. Ya, kumpulkan semua. Ya, kumpulkan semua. Ya, bagus. Nah, ini sudah mengumpulkan semua berarti. Bagus. Ada yang menjawab? Siful. Nah, ini jawaban siapa ini? Ini jawaban dari Ibnon. Oh, berarti Ahmad karena tidak bisa duduk dan berdiri, ini melakukan sholat secara berbaring. Luar biasa. Bagus, benar. Terus Siful melakukan sholat karena tidak bisa berdiri, maka melakukan sholat secara duduk. Luar biasa, benar. Paham anak? Ya, bagus, luar biasa. Jadi kalian, ya, seperti apapun posisi kalian, kalau dalam waktu sholat, ya, kalau sudah nyampe waktu sholat itu harus dikerjakan. Paham anak? Kita dalam kondisi sakit atau kondisi
sehat, silahkan melaksanakan sholat secara tepat waktu, ya. Jadi walaupun kita sakit, ya, walaupun keadaan kita sakit, kita harus melaksanakan sholat. Paham anak? Entah kita tidak bisa sholat secara berdiri, nah maka kita sholat secara duduk. Kalau kita tidak bisa sholat secara duduk, maka sholat secara berbaring. Kalau tidak bisa melakukan sholat secara berbaring, maka kita melaksanakan secara terlentang. Paham anak? Ya, selesai itu yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan. Pelajaran yang akan kita bahas untuk yang akan datang yaitu tentang sholat bagi orang musafir. Ya, silakan duduknya pelajari. Paham anak? Ada yang mau ditanyakan? Oh, paham berarti. Paham semua berarti ya? Ya, silakan. Sekarang karena waktunya sudah habis, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu